Sirkuit RC yang terdiri dari resistor R dan kapasitor C memanfaatkan sifat pengisian dan pengosongan kapasitor untuk menghasilkan penundaan waktu dalam sirkuit DC. Berikut adalah prinsip dasar penggunaannya. 1. Pengisian kapasitor. Ketika kapasitor dihubungkan ke sumber tegangan DC melalui resistor, kapasitor akan mulai terisi. Arus akan mengalir melalui resistor dan mengisi kapasitor. Seiring waktu, tegangan pada kapasitor akan meningkat secara eksponensial hingga mencapai tegangan sumber. Tegangan sumber ini adalah baterai. Pengosongan kapasitor. Ketika kapasitor dilepaskan dari sumber tegangan dan dihubungkan ke resistor, kapasitor akan mulai kosong. Arus akan mengalir dari kapasitor melalui resistor. Seiring waktu, tegangan pada kapasitor akan turun secara eksponensial hingga mencapai 0 volt. Untuk konstanta waktu RC, yaitu waktu yang dibutuhkan kapasitor untuk mengisi atau mengosongkan % dari tegangan akhir, ditentukan oleh konstanta waktu RC yang dihitung dengan mengalihkan nilai resistor R dengan nilai kapasitor C. Konstanta waktu menentukan lamanya penundaan waktu dalam sirkuit RC. Rangkaian kapasitor, dan ini ada resistor, ini ada baterai epsilon. Kapasitor ini awalnya kosong, belum bermuatan. VC itu sama dengan 0 karena kapasitor masih 0. Dihubungkan dengan rangkaian dan dihubungkan dengan baterai. Apa yang akan terjadi? Baterai akan mengisi resistor. Ini dinamakan proses pengisian atau charging. Tujuannya untuk mengecas kapasitor yang masih kosong. Ketika dihubungkan, maka baterai akan menyuplai arus listrik ke kapasitor. Mengisi kapasitor dengan muatan lambat laun akan punya tegangan. Sampai kapan pengisiannya? Yaitu sampai tegangan kapasitor sama dengan yang ada di baterai. Ketika kapasitor sudah terisi penuh, sudah sama dengan yang ada di baterai, proses pengisian akan berhenti. Arus akan berhenti mengalir. Arus akan menjadi 0 jika VC sudah mencapai tegangan yang sama dengan baterai. Yang awalnya ada, pertama kali dihubungkan ada, lama-lama akan menjadi 0. Arahnya tetap akan sama, tapi nilainya berubah. Begitu pula tegangannya, fungsi waktu juga. Ini adalah rumus arus dan tegangan dalam kasus pengisian kapasitor. Arus time eksponensial. Ini adalah grafiknya. Yang I meluruh dari Adam menjadi 0. Lalu yang VC lama-kelamaan dari 0 akan naik menjadi sampai tegangan sama dengan baterai. T sama dengan 0 ketika kapasitor baru saja pertama kali mau di-charge. T sama dengan 0, kapasitor dianggap sebagai kabel biasa. Ketika sudah terisi, T menuju tangga, keadaan tunak steady state. Pengisian kapasitor akan menjadi penuh hingga tegangan sama dengan yang ada di baterai. Kapasitor dianggap sebagai kabel putus pada keadaan tunak. Lalu kasus berikutnya, proses pengosongan. Yang tadi kan proses pengisian, ini proses pengosongan. Awalnya kapasitor sudah penuh, sudah memiliki muatan. Ini disebut VC, 0.
Tegangan kapasitor awal dihubungkan dengan resistor tanpa baterai, hanya resistor saja. Yang terjadi akan ada arus mengalir pada muatan mengalir, positifnya mengalir menuju ke resistor. Ini resistor selain sebagai penghalang untuk arus, sebagai muatan pengosong muatan dari kapasitor, jadi membuang muatan dari kapasitor. Lama-lama tegangan yang dari kapasitor akan habis karena resistor, makanya dinamakan proses pengosongan discharging, menjadi V sama dengan 0. Awalnya dihubungkan ada arus, lambat laun berkurang, begitu pula sampai berubah menjadi 0. Ini rumusnya V0 per R, E pangkat eksponensial menyeluruh dengan sama dengan kapasitornya pangkat meluruh. Ini grafik kurvanya sama-sama eksponensial meluruh dari tegangan sampai dengan 0. Atau time constant sama dengan RC, R kali C. Jika makin besar time constantnya, maka nanti pengisian atau discharging pengosongan dari kapasitor akan semakin lama. Kira-kira itu interpretasinya.